Halo teman-teman, saya Andreas Arfianto, saya si misioner Paroki Ratu Penjara Damai. Di video kali ini kita akan menerangkan apa itu panggilan bagi mereka yang terpanggil secara khusus atau umum. Tentunya umat dari Gereja Ratu Penjara Damai serta pasturnya nih. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita hanya bisa berkreasi atau mewartakan melalui sosmed, hanya sosial media seperti ini, karena kita harus social distancing nih. Apa itu panggilan? Mari kita lihat dan simak video ini. Nama saya Romo Antonius Karyono CM. Saya bertugas sebagai pastor kepala paroki Ratu Pecinta Damai Pogot, Surabaya. Romo, menurut Romo apa itu panggilan? Panggilan adalah satu proses di mana orang mau mendengarkan Tuhan, mau merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga lakukan kehendak Tuhan dalam hidup keseharian. Sehingga setiap orang tentunya panggil menurut tempat, menurut situasinya, terutama untuk wujud nyatakan kehendak Tuhan dalam hidup keseharian mereka. Mengapa nih kok Romo Karyono ini memilih sebagai seorang imam? Saya menjadi seorang imam Vincenzian itu karena memang rupanya Tuhan sendiri yang membimbing dan juga mengarahkan saya, sehingga saya boleh melayani Tuhan, terutama secara khusus kepada mereka yang miskin dan menderita, karena dalam diri orang-orang miskin dan menderita dan juga terlantar, disitulah Tuhan hadir, Tuhan berkehendak. Saya harus mencintai, harus melayani dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Romo. Mungkin Romo ada pesan untuk penerus Romo besok yang meneruskan panggilan untuk menjadi seorang imam atau semua umat. Baik, untuk seluruh umat, terutama kaum muda, saya himbau supaya mau sungguh dengarkan apa yang katakanlah Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mau sungguh lakukan kehendak Tuhan, lalu juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan secara khusus. Mereka menjadi suster, menjadi frater, bruder, dan juga menjadi seorang imam. Dan gereja membutuhkan Anda kalian, dan jangan takut dengan menjadi biarawan-biarawati atau imam. Tuhan akan membimbing, akan memberkati, dan juga akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Lalu untuk seluruh umat dalam minggu panggilan ini, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus yang menjadi gembala yang baik, yang mengenal dengan baik domba-dombanya, dan mau mencintai domba-dombanya dengan baik, memberikan diri secara utuh, menyerahkan nyawa untuk cinta dan untuk keselamatan domba-dombanya. Maka bagi seluruh umat, di hari Minggu panggilan ini, marilah kita wujud nyatakan kehendak Tuhan sesuai dengan peran kita, mungkin dalam keluarga dan bapak keluarga, dan menjadi ibu keluarga atau anak dalam keluarga, untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu mewujud nyatakan kehendak Tuhan dalam hidup keseharian di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Karena dengan cara ini pula
Tuhan inginkan supaya kita sungguh bisa mewartakan kasih Tuhan, bisa menjadi gembala yang baik, bisa menjala manusia juga. Halo saudara-saudari yang terkasih, khususnya kaum muda dimanapun kalian berada. Saya Romo Ignatius Novan Agistio CM di hari Minggu panggilan ini ingin sedikit berbagi kepada kalian. Kalau ditanya apa sih panggilan itu? Panggilan menurut saya adalah di mana Allah itu menginginkan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Nya dan juga menjadi utusan-utusan kasih-Nya sendiri kepada sesama yang ada di sekitar kita. Nah, itulah sedikit apa itu panggilan kalau menurut saya. Nah, itu panggilan menurut saya. Lalu di hari ini kita sebagai gereja universal juga merayakan hari raya atau hari panggilan sedunia. Nah, di hari panggilan sedunia ini secara khusus memang didedikasikan untuk panggilan-panggilan khusus, yaitu panggilan imam, biarawan, biarawati. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa panggilan itu adalah untuk tinggal dan hidup di dalam kasih Allah dan juga menjadi pewarta-pewarta kasih-Nya, maka secara khusus di dalam hari Minggu panggilan ini kita semua, lebih-lebih kaum muda, itu diundang untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Allah secara khusus, yaitu sebagai imam dan juga biarawan-biarawati. Jadi kalau demikian, maka mengapa saya tertarik menjadi imam? Karena saya ingin lebih secara khusus itu hidup di dalam kasih Allah dan juga secara khusus untuk juga mewartakan kasih Allah itu kepada sesama. Lebih-lebih di mana di tempat saya berkarya, di mana sekarang saya berkarya di Yayasan Sosial milik Kongregasi, yaitu di Yayasan Kasih Bangsa Surabaya dan juga di Paroki Ratu Pecinta Damai Surabaya. Nah, di yayasan ini saya menemukan begitu banyak orang-orang yang memerlukan uluran kasih dari sesamanya. Dan untuk itulah maka saya benar-benar merasakan bahwa panggilan Tuhan itu adalah panggilan untuk menjadi uluran tangan, uluran kasih bagi sesama. Jadi teman-teman, secara khusus di hari Minggu panggilan ini saya mengundang teman-teman untuk berani menjawab panggilan Tuhan sendiri. Tuhan memanggil kita semua, tidak memandang apa latar belakang kita, tidak memandang siapa diri kita, tetapi Tuhan menginginkan kita mau menjawab panggilannya. Apapun kita, siapapun kita, Tuhan tidak menginginkan orang yang sempurna untuk terpanggil, tetapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan panggilan yang berani kalian jawab. Jadi sekali lagi pesan saya terakhir, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan, lebih-lebih untuk tinggal dan hidup di dalam kasih-Nya dan menjadi uluran-uluran kasih Tuhan sendiri bagi sesama. See you. Saya Christina Yusmita, saya adalah seorang guru sekolah dasar. Panggilan menurut saya adalah tujuan hidup. Setiap manusia memiliki tujuan hidup yang berbeda. Tujuan hidup yang kita pilih merupakan cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya memilih menjadi guru sekolah dasar karena dengan menjadi guru sekolah dasar, saya bisa membantu banyak orang, saya bisa bersosialisasi dengan banyak orang tanpa ada perbedaan. Dan saya bisa menjadikan diri saya sebagai sarana untuk membantu semua orang untuk mengembangkan bakatnya, kemampuannya, dan berproses dalam kehidupannya. Tujuan hidup bukanlah kesempatan, tetapi sebuah pilihan. Tujuan hidup
tidak perlu kita tunggu, tetapi harus kita capai. Jadikanlah tujuan hidup kita sebagai berkat untuk orang lain. Tuhan memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Virgita Suparman. Saya seorang dokter umum. Panggilan menurut saya adalah suatu keinginan yang berasal dari dalam lubuk hatimu yang kemudian kamu berusaha untuk mewujudkannya. Panggilan saya sebagai seorang dokter bermula kejadian kakek nenek saya beberapa tahun yang lalu menderita sakit di desa. Mereka kurang bisa mendapatkan perawatan yang maksimal dikarenakan tenaga kesehatan, terutama dokter, yang kurang. Dan memang jumlah rasio antara dokter dan pasien di Indonesia ini masih jauh sekali. Sebelum kakek saya meninggal, beliau sempat berpesan kepada saya, "Jika bisa jadilah seorang dokter. Setidaknya kamu bisa berguna, kamu bisa ngobati keluargamu sendiri." Pesan beliau saya bawa dan saya ingat terus-menerus menjadi semangat saya untuk bisa meraih sekolah kedokteran dan kemudian lulus menjadi seorang dokter saat ini. Saya berharap saya bisa menjadi berkat setidaknya bagi orang-orang di sekeliling saya. Syukur-syukur saya bisa menjadi berkat bagi orang lebih banyak lagi. Dalam minggu panggilan ini saya berpesan kepada teman-teman sekalian, hidupilah panggilanmu apapun itu, tentunya hal yang baik dengan segenap imanmu. Jangan mudah menyerah. Berdoalah terus kepada Tuhan untuk bisa membantumu mewujudkan panggilan tersebut. Dan juga dalam masa pandemi COVID-19 ini, izinkan saya mengajak teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama melawan COVID-19 dengan penuh kedisiplinan, dengan tetap menjaga jarak, social distancing, physical distancing. Jangan lupa cuci tangan, sering dengan sabun dan air mengalir, makan makanan bergizi, sayur, buah, kemudian lakukan aktivitas fisik, berolahraga, berpikir positif, dan jangan lupa bahagia. Sekian statement dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pagi, nama saya Matius Andi Kurniawan. Profesi saya sebagai perawat. Menurut saya, panggilan adalah sesuatu yang sudah dikehendaki Tuhan, di mana kita harus bisa mengerjakan itu semua dengan baik, dengan ikhlas hati, dan tentunya kita bisa melayani berdasarkan kasih. Saya memilih perawat karena menurut saya itu merupakan profesi yang sangat mulia. Di situ kita bisa merawat pasien dengan hati, melayani pasien baik dari biologisnya, psikologis, stresor, dan lain-lain, dan juga spiritual. Kita mampu untuk merawat pasien mulai sakit hingga sembuh. Menurut saya, di situ merupakan suatu kebanggaan dan suatu pencapaian di mana saya bisa melayani orang lain dengan baik hingga pasien tersebut sembuh. Tentunya banyak kendala di luar sana yang menganggap pesimis profesi kita, bahwa kita kurang bekerja dengan baik. Tapi saya harap kepada semua perawat, bekerjalah dengan hati, karena di sana pasien
juga akan membalas senyuman Anda bila Anda melayani dengan baik. Pesan yang bisa saya sampaikan, terutama kepada para perawat, tetap bekerja dengan hati, layani pasien dengan baik, meskipun di saat itu Anda dalam kondisi sakit. Anda harus bekerja dengan baik, layani mereka dengan baik. Apalagi saat ini kita sedang dilanda wabah COVID-19, virus corona. Anda harus benar-benar bekerja dengan baik, lakukan sesuai prosedur. Karena Anda berada di garis depan untuk menyelamatkan mereka semua. Ini tantangan buat Anda semua. Dan untuk semua orang, pesan kami adalah tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan Anda. Semoga pasien-pasien yang saat ini sedang sakit pun dapat segera sembuh. Terima kasih atas semuanya. Mungkin itu sedikit gambaran saya sebagai seorang perawat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan namaku Frater Bonifasius Niko Prasetya CM. Asalnya dari Paroki Ratu Pecinta Damai Pogot, Surabaya. Apa itu panggilan? Panggilan adalah utusan untuk melayani. Jadi dimanapun kita berada, jangan lupa untuk melayani. Karena Kristus sendiri hadir dalam dunia untuk melayani. Lalu suka dukanya ketika menjalani pembinaan sebagai seorang frater. Tentunya dukanya yang pertama adalah meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan teman-teman. Itu dukanya. Lalu sukanya apa? Sukanya itu bisa dapat teman baru, banyak pengalaman baru juga, terutama pengalaman dalam melayani. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang frater, bruder, suster atau romo, jangan ragu. Karena dalam pembinaan itu pasti kita akan menemukan sukacita yang tidak kita sangka-sangka. Nah, jadi dalam kehidupan manusia itu nggak akan ada duka terus, pasti ada sukanya. Jadi jangan ragu untuk berkata iya dalam menjawab panggilan itu. Oke? Salam sejahtera, Kristus memberkati kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frater Hendy. Saya berasal dari paroki yang cukup terkenal meskipun di pinggir, yaitu Paroki Ratu Pencipta Damai Pogot, Surabaya tentunya. Saya sekarang ini sedang menjalani pendidikan di Seminari Tinggi Kongregasi Misi. Panggilan menurut saya yaitu rahmat yang diberikan Tuhan kepada saya. Tentunya saya harus siap untuk melayani dan diutus kemana saja. Secara khusus orang-orang miskin. Pasti dalam panggilan ada suka dan dukanya. Dukanya saya meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat kelahiran saya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya enak. Tentunya keluar malam. Itu kan bagi kaum muda biasa. Dan sukanya dengan meninggalkan keluarga inti, kita mendapatkan keluarga baru. Disinilah banyak budaya-budaya baru diterima, dan juga pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan. Ya makanya teman-teman, jika ada panggilan rahmat oleh Tuhan, jangan ditolak, dijawabi. Gabung ke sini lah.
biar rame, banyak budaya-budaya yang masuk sini. Itu saja. Terima kasih. Ya, selamat siang Mbak Parti sama Mbak Putri. Selamat siang. Ya, Mbak, saya mau tanya bagaimana perasaannya Mbak ini mempunyai anak seorang Romo? Ya, rasanya senang, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kami keluarga kecil ya, salah satu anak saya terpanggil, dapat panggilan khusus menjadi Romo, merupakan umat Tuhan di dunia ini. Dan kami juga di samping senang, bersyukur, juga kadang prihatin karena harus bisa menjaga sebagai orang tua Romo itu bagaimana keluarga Romo itu dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari bisa dinilai sesuai tak dengan seorang keluarga Romo itu, terutama dalam gereja bagaimana dan pergaulan sehari-hari dengan keluarga. Itulah yang saya rasakan. Nah, menurut Mbak Kakung sama Mbak Putri, apa itu panggilan? Menurut saya itu panggilan itu rahmat dan berkat dari Tuhan sendiri. Semua orang itu bisa terpanggil. Dan panggilan itu ada panggilan khusus dan panggilan umum. Seperti saya ini panggilan umum ya. Tidak seperti anak saya itu panggilan khusus. Sebelumnya saya terpanggil itu saya belum mengenal Yesus ya. Karena keluarga saya sebagai orang Muslim Islam. Setelah saya masuk sekolah Katolik SMP baru saya terpanggil mengikuti Yesus. Ya itulah ya. Panggilan saya. Panggilan khusus sungguh harus mengerti secara panggilan yang beriman untuk sebagai orang Katolik. Panggilan khusus sangat diperhatikan, bisikan-bisikan dari Tuhan secara khusus. Kita sungguh bersyukur. Ya, dari Mbak Kakung sama Mbak Putri nih, apa pesan Mbak Kakung untuk kaum muda tentang panggilan dan orang tuanya? Ya, saya muda rajin-rajin belajar dan patuh kepada orang tua dan rajin menggereja, mengikuti kegiatan gereja demi perkuat iman keluarga. Dan untuk pada orang tua mungkin ikut kegiatan itu mungkin ada benih-benih panggilan. Sebagai orang tua harus sering mendoakan dan merelakan anaknya bila mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Kegiatan maksudnya kegiatan positif di gereja. Jadi harus didorong, didukung. Mungkin nanti bisa anaknya terpanggil, bisa lebih bersyukur, harus merelakan anaknya untuk panggilan khusus itu. Ini pesan dari kami. Baik, terima kasih Mbak Kakung sama Mbak Putri untuk pesan dan pesannya. Nah, bagaimana? Kita sudah melihat para orang-orang yang terpanggil, entah itu secara khusus atau secara awam, secara umum nih. Nah, panggilan bagi kita juga sangat misterius. Nah, bagi setiap orang itu banyak penilaiannya masing-masing dan berbeda-beda tentunya. Nah, sekian video dari kita. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.